Oke anak-anak, kita lanjut dengan pertanyaan Dwi ya. Dwi ternyata punya pertanyaan sama, tadi sudah dijawab ya. Nomor 31, Rizky juga sudah, nomor 11 sama dengan pertanyaan Dewi. Nanti diputar ya, Dwi sama Rizky untuk video sebelumnya ya, tadi sudah kok ya. Lalu Dimas dan Sekar ini punya pertanyaan tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu apa sih Pak? Nah, kita mudah saja ya menjelaskannya. Kita lihat buku Algendon ya, ada kok. Yuk kita baca sama-sama. Nah, di halaman 125 nanti kalian bisa baca itu anak-anak. Ini buku ini sudah lumayan lengkap ya. Jadi latihan itu sebenarnya harus baca dulu ya, tidak langsung mengerjakan. Atau mungkin sambil mengerjakan sambil baca gitu ya. Jadi di sini cukup lengkap loh. Nah, daur hidup hewan. Apa itu? Jadi siklus lah, siklus itu perputaran ya, dari kecil sampai besar, dari baru mau lahir sampai besar itu kayak apa gitu ya. Jadi ada dua, yaitu tanpa metamorfosis atau dengan metamorfosis. Kalau tanpa itu ya hewan yang lahir atau menetas dari telurnya sudah sama persis dengan induknya. Contohnya ayam, sapi, kerbau, harimau, gajah dan sebagainya itu semuanya tanpa metamorfosis. Nah, masalahnya ada hewan yang harus dengan metamorfosis, ada perubahan. Tidak sama, mungkin pertama tidak punya kaki, tidak punya sayap dan sebagainya. Kita lihat ya, metamorfosis pun dibagi dua itu, ada yang sempurna dan satu lagi nanti di halaman berikutnya tidak sempurna ya. Yang membedakan apa sih? Nah, di sini nanti kalian bisa baca ya. Tapi kalau kita lihat di sini, Pak Guru tertarik dengan gambarnya saja ya, biar lebih cepat ya. Di sini ada kupu-kupu. Pertama kupu-kupu dari telur, ya bertelur, kemudian dia berubah menjadi lava atau ulat itu ya. Kan dari telur jadi ulat, ulatnya berubah menjadi pupa, jadi entrong gitu ya. Kan berubah ya ini, baru menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu disebut metamorfosis sempurna. Nah, di sini ada nyamuk. Nyamuk dewasa tapi sebelum itu dia bertelur ya. Lalu berubah menjadi jentik-jentik, uket-uket itu ya yang sering di kamar mandi itu. Lalu berubah menjadi kepompong, baru berubah menjadi nyamuk. Di sini ada contoh lain kata ya. Telur, cebong, ya ini ada cebong. Cebongnya terus berkaki, terus baru menjadi katak muda, baru katak dewasa. Kan berbeda nih, ini kan nggak mirip sama ini ya, tidak mirip. Kalau kalian kan mirip sama manusia ya, sudah mirip ya, tidak ada ekornya gitu ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini masih metamorfosis sempurna ya. Contoh lainnya tadi ada kupu-kupu, ada eh, nyamuk, dan sekarang ada lalat ya. Dia bertelur jadi belatung, aduh belatung, dan juga pupa. Nah, pupa ini mirip kayak entung ya, lalu baru menjadi lalat ya. Nah, jadi kalau dilihat-lihat tadi dari telur ada yang berubah menjadi jentik-jentik, belatung gitu ya, bentuknya belum jadi lalat, belum jadi kupu-kupu ya. Tapi kalau yang tidak sempurna gimana? Kita bandingkan ya dengan yang sebelumnya tadi ya. Belalang, belalang itu dimulai dengan telur pasti ya. Telur menjadi nimfa, nimfa itu belalang kecil. Nah, belalang kecil ini udah mirip ini, lalu belalang dewasa ya. Jadi udah dari ini mirip ya, mirip tapi tidak seperti kita. Kalau apa? Kita kan kecil, manusia kecil, bayi gitu, tapi sudah punya tangan kaki. Kalau ini tidak ya. Dia belum punya sayap misalkan ya. Kayaknya belum ada sayapnya gitu ya. Jadi belum bisa terbang. Sama kayak kecoa juga ya. Dari telur jadi kecoa kecil, tapi dia belum bersayap nih, kelihatan nggak ada sayapnya, baru besar ada sayapnya ya. Nah, di situ bedanya ya antara yang tidak sempurna dengan sempurna ya. Kalau yang sempurna itu ada jentik-jentiknya, ada pupanya dan sebagainya, tadi sempurna ya. Nah, seperti itu kira-kira ya untuk penjelasannya. Untuk siapa yang bertanya tadi, Dimas sama Sekar ya. Nanti silahkan dibaca lagi di halaman 125 dan 126. Semoga bermanfaat. Tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan ya dari pembelajaran ini. Mungkin aduh Pak kurang jelas, atau Pak sudah jelas, terima kasih, atau apapun boleh lah. Demikian ya anak-anak.